Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak atau Ibu tutor. Pada video ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan berdasarkan modul filsafat ilmu Universitas Terbuka. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan tugas 2. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, menurut modul filsafat ilmu yang saya baca, filsafat ilmu berfungsi sebagai dasar berpikir kritis dan reflektif terhadap ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi agar pendidikan tetap berjalan secara ilmiah, logis, dan memiliki nilai kemanusiaan. Nah, peran filsafat ilmu dalam pendidikan antara lain yang pertama ada menjaga eksistensi ilmu pendidikan. Nah, filsafat ilmu membantu menjelaskan hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, dan alasan pendidikan diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, memperkuat keilmiahan pendidikan. Pendidikan harus didasarkan pada penelitian, observasi, dan metode ilmiah sehingga pembelajaran tidak dilakukan secara sembarangan. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya mengembangkan pengetahuan, tetapi juga moral, etika, tanggung jawab, dan karakter peserta didik. Nah, dengan demikian, filsafat ilmu menjadi landasan agar pendidikan tetap berkembang secara benar dan bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, pendidikan yang bermakna akan mendorong manusia berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Proses pendidikan dapat melahirkan ide, pengalaman, dan penelitian baru yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Hubungan tersebut terlihat melalui yang pertama, pendidikan membantu manusia memahami dan mengembangkan ilmu. Yang kedua, proses pembelajaran melahirkan pemikiran baru yang dapat dikaji secara filosofis. Yang ketiga, pendidikan membentuk budaya ilmiah seperti berpikir rasional, objektif, dan terbuka terhadap kebenaran. Artinya, pendidikan bukan hanya penerima ilmu, tetapi juga menjadi tempat berkembangnya filsafat ilmu melalui proses berpikir dan penelitian. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Nah, sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa filsafat ilmu memiliki 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ketiga landasan ini menjadi alat analisis untuk memahami berbagai masalah pendidikan. Yang pertama ada ontologi. Ontologi membahas hakikat atau objek yang dipelajari. Nah, dalam pendidikan, ontologi digunakan untuk memahami apa hakikat pendidikan, siapa peserta didik, dan apa tujuan pembelajaran. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan yang benar dalam pendidikan. Epistemologi membantu menentukan metode pembelajaran yang tepat, cara memperoleh ilmu secara ilmiah, dan ketiga, pendekatan belajar yang efektif. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi berfungsi untuk menanamkan nilai moral dan etika, mengarahkan ilmu agar bermanfaat bagi kehidupan, membentuk karakter peserta didik. Karena mampu menganalisis pendidikan dari berbagai sudut pandang tersebut, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan persoalan pendidikan. Nah, pembahasan yang keempat yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Nah, penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan dapat dilihat dalam beberapa hal tersebut. Yang pertama, ada dalam kebijakan pendidikan. Kurikulum disusun berdasarkan tujuan pendidikan nasional, kebutuhan peserta didik, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada dalam proses pembelajaran. Guru menggunakan metode pembelajaran aktif, diskusi, observasi, dan praktik agar siswa memperoleh pengetahuan secara ilmiah dan bermakna. Yang ketiga, ada dalam pembentukan karakter. Sekolah tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran. Yang keempat, dalam evaluasi pendidikan. Penilaian tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga proses belajar, sikap, dan keterampilan peserta didik. Demikian penjelasan mengenai hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Dari pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa filsafat ilmu berperan sebagai dasar dalam mengembangkan pendidikan yang terarah, logis, dan bernilai. Sedangkan pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya filsafat ilmu dalam dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.